Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke konten kita, kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, gua Zaidan Lukman Hakim. Gue Ignatius Oktatri Franes. Gue Kumala Sarinda Cahyaningsih. Halo, selamat datang di konten kita. Kali ini gue nggak sendirian, karena hari ini gue bareng teman-teman gue. Dan kita bakal ngobrolin satu topik yang jujur ya sering banget sih dianggap sepele. Padahal efeknya gede banget ke mental kita. Lu pernah ngerasa gak sih mood lu naik turun, gampang stres, atau ngerasa capek padahal gak ngapa-ngapain? Bisa jadi itu bukan soal isi kepala lo, tapi soal lingkungan di sekitar lo. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal lingkungan yang sehat buat kesehatan mental. Bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga suasana, orang-orang, sampai energi yang kita serap setiap hari. Dan pastinya kita bakal kupas bareng-bareng, lengkap, santai, tapi tetap relate sama hidup lo. Nah, kalian pernah pikir gak sih? Lingkungan itu bukan cuman backdrop dari hidup kita, tapi dia juga ngefek langsung ke cara kita berpikir, merasa, bahkan ambil keputusan. Contoh simpelnya nih, lo lagi pusing, terus lo duduk di kamar yang berantakan. Makin pusing gak tuh? Tapi pas lo mulai beberes dikit, buka jendela atau sekedar nyalain lilin aromaterapi, lo jadi lebih tenang. Nah, itu karena otak kita tuh responsif banget sama kondisi sekitar. Menurut jurnal Environmental Health Perspective tahun 2021, orang yang tinggal di lingkungan dengan ruang hijau atau suasana alam punya resiko lebih rendah buat ngalamin gangguan kecemasan dan depresi. Bahkan paparan alam doang pun, kayak misalnya dengar suara air, lihat pohon, atau dapat sinar matahari, itu bisa bantu ningkatin mood dan konsentrasi. Tapi kalau kita ngomongin soal lingkungan sehat, kenyataannya di Indonesia belum semua orang punya akses ke sana. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 bilang bahwa baru sekitar 42% wilayah perkotaan yang masuk kategori lingkungan sehat. Sisanya penuh polusi udara, minim ruang terbuka hijau, banyak area padat penduduk, dan sanitasi yang masih kurang. Dampaknya? Ya jelas. Survei dari Kementerian Kesehatan juga bilang kalau masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh atau padat punya tingkat stres dan keluhan psikologis 2 kali lipat lebih tinggi dibanding yang tinggal di lingkungan yang lebih tertata. Dan ini bukan cuma soal tempat tinggal aja ya, tapi juga tempat kerja, sekolah, sampai tempat nongkrong. Kalau lo tiap hari kerja di tempat yang bising, minim cahaya, dan sumpek, itu bisa nguras energi lo tanpa lo sadari. Sekarang lo mungkin mikir, ya terus gue harus pindah ke pegunungan gitu? Enggak bro, gak semua orang punya privilege tinggal di tempat ideal. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari hal kecil yang bisa kita kontrol. Mulai dari beberes kamar, buka jendela tiap pagi biar ada sirkulasi udara, tambahin tanaman kecil di meja kerja, sampai milih warna cat yang bikin tenang. Hal sesederhana, naruh aromaterapi atau matiin notifikasi handphone beberapa jam juga bisa bantu banget. Lingkungan itu bukan cuma tempat fisik tapi juga suasana. Jadi sebisa mungkin bikin ruang yang bikin lo rasanya aman, nyaman, dan bisa jadi diri sendiri. Nah, selain lingkungan fisik, jangan lupa juga sama lingkungan sosial. Ini yang kadang justru lebih nguras mental tapi sering gak kita sadarin. Orang-orang toksik, komentar negatif, atau circle yang isinya cuma adu pencapaian, itu semua bisa bikin mental lo drop pelan-pelan. Bahkan sosial media juga termasuk. Feed yang isinya bikin lo ngebandingin diri terus, bisa bikin lo ngerasa nggak cukup, padahal lo lagi berusaha. Makanya, penting banget buat kita mulai ngejaga jarak dari hal-hal kayak gitu. Lo berhak banget kok buat selektif sama siapa yang lo izinin masuk ke ruang mental lo.
Kita nggak sadarin, kadang tuh capek mental itu bukan karena capek kerjaan aja, tapi karena harus menyesuaikan diri terus-menerus sama lingkungan sosial yang gak mendukung. Misalnya nih, lo lagi berusaha jaga kesehatan mental, tapi circle lo malah ngeremehin. Kayak, lebay banget sih, gitu aja dimasukin ke hati. Padahal, ya itu bukan lebay, itu manusiawi. Jadi, penting banget buat lo punya lingkungan yang bisa ngasih ruang buat jadi diri sendiri. Bukan yang maksa lo buat selalu on, atau selalu kelihatan baik-baik aja. Apalagi, kalau kita tumbuh di lingkungan yang suka meremehkan emosi. Kayak, laki-laki kok nangis, cewek kok sensian banget sih. Nah, itu lama-lama bisa bikin kita ngerasa bahwa emosi kita itu salah, dan itu nggak sehat. Menurut data dari World Health Organization, dukungan sosial yang positif tuh punya pengaruh besar terhadap tingkat stres seseorang. Orang yang punya support system cenderung lebih resilient alias tahan banting saat menghadapi tekanan hidup. Sementara, mereka yang kesepian atau terisolasi sosial punya risiko depresi sampai 2 kali lipat lebih tinggi. Makanya, penting banget nih untuk kita punya orang-orang yang bisa diajak cerita tanpa menghakimi. Atau minimal kita bisa menciptakan lingkungan sendiri yang nyaman, walaupun kecil, tapi cukup buat nafas. Makanya, penting banget buat kita semua buat ngehargain hal-hal kecil yang bisa bikin lingkungan kita lebih sehat. Gak usah nunggu sempurna dulu. Mulai dari yang paling deket, meja lo, kamar lo, isi chat lo, timeline lo, dan circle yang tiap hari lo temuin. Lo bisa mulai dari beberes-beres, milih-milih siapa yang lo ikutin di medsos, sampai berani bilang enggak ke hal-hal yang bikin lo ngerasa nggak aman secara emosional. Karena punya lingkungan yang sehat bukan soal kemewahan, tapi soal hak dasar sebagai manusia buat punya ruang aman. Dan ingat, lo berhak punya tempat yang bikin lo bisa bernafas lega secara fisik maupun emosional. Kalau bukan kita yang mulai, mau siapa lagi? Kita pamit, sampai jumpa di konten-konten lainnya. Semoga bermanfaat. Thank you.